Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'i taklif li ijadil maslahah. La malja'a wa la manja illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati anzalaha ala sairil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdhalu man rafa'al farda salna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, sugenging para alim, para ulama, wabil khusus Sayyidina Al-Walid Murabbi Ma'had Darun Najah Romo Kiai Ahmad Mukhtar Ghazali, para kiai undangan yang hadir, ada kiai solihin, ya asyikin, kepada para pejabat yang bisa hadir pada pagi hari ini, Bapak Bupati yang diwakili oleh Kabid Kesra, asisten Kesra dari Bapak Bupati, ada bagian keagamaan, ada Pak Nur Hasyim, ada Sekwil Cam Bapak Abah Panji, para wali santri, wisudawan dan wisudawati, serta para wali murid, guru-guru, dan semua jajaran pengurus dari Yayasan Ma'had Darun Najah As-Salafi, khususon kepada ning saya Hajah Lulu Faridah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari ini kita telah diberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa menghadiri satu majelis yang penuh barokah, yakni hajatan tahunan dari Pondok Pesantren Salafiyah PPAI Darun Najah, haflah akhir sanah dan wisuda Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga Madrasah Diniyah Darun Najah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita, maunahnya, termasuk juga dengan hidayahnya kita di pagi hari ini bisa berkumpul untuk menjalankan bagian dari sunnah beliau, untuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim, yang insya Allah ini akan membawa keberkahan kepada kita semua, dan semoga juga ini membawa keberkahan kepada Pondok Pesantren Salafiyah PPAI Darun Najah untuk selalu bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, 4 tahun berjalan Pondok Pesantren Salafiyah Darun Najah melaksanakan dan mendirikan, menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari MTS tahun 2011, MA Darun Najah mulai 2013. Ini bukanlah waktu yang sebetulnya panjang, tapi dengan berbagai ikhtiar, dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh Yayasan Ma'had Darun Najah, dengan bantuan dari semua kru, teamwork yang ada, sehingga pada tahun keempat ini kita bisa melaksanakan haflah akhir sanah wisuda yang ketiga untuk MTS dan yang pertama untuk MA Darun Najah.
Kalau yang di Madin ini sebetulnya sudah berkali-kali, tapi baru kali ini kita gabungkan menjadi satu. Ini adalah satu kebanggaan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren PPI Darun Najah. Bisa dikatakan sebagai kebanggaan adalah karena memang kita harus akui 5 tahun yang lalu Darun Najah ini mungkin bukanlah apa-apa, walaupun punya sejarah karena pondok ini sudah didirikan tahun 1967 oleh pengasuh murabbi rohina Kiai Mukhtar Ghazali, tapi 5 tahun yang lalu ini masih mungkin belum ada apa-apanya, walaupun sudah melahirkan banyak alumni yang begitu berprestasi. Alhamdulillah, mulai dari yang jadi kiai, jadi guru TPQ, punya lembaga pendidikan sendiri, sampai kiai jamaah, sampai juga kiai jum'ah, ada kiai ijtimaiyah, semua sudah dihasilkan oleh PPI Darun Najah. Sehingga karena itu kita bisa melihat pada hari ini total santri yang sudah mukim di Darun Najah hampir 500, ada 490 sekian total dari seluruh santri baik putra maupun putri. Padahal 5 tahun yang lalu mungkin hanya 70-80 santri. Karena itu para hadirin rahimakumullah, ini adalah satu kebanggaan bagi kami. Karena itu tidak ada yang bisa kami ucapkan selain puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kesyukuran kami. La yashkurullah ma lam yashkurin nas. Tidak akan dianggap syukur kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Dari yayasan, ada keluarga dalam, dari alumni yang tidak segan-segan untuk memberikan support baik moral, material dan lain sebagainya. Ini semua adalah kerja bareng, termasuk juga dari semua asatid yang ada. Bantuan dari wali santri juga begitu luar biasa. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalasnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Para hadirin, pada tahun ini jumlah wisudawan MTS ada 48 putra, 38 santri putri, ada 86 total dari MTS. Sedangkan yang MA ada 22 santri, sedangkan yang di Madin ada 31. Dan jumlah santri ada 494 santri. Ya alhamdulillah, ini disyukuri karena prestasi luar biasa walaupun masih berjalan 4 tahun formal. Karena kita menerapkan bahwa Madrasah Darun Najah baik di MTS, MA, MTS ya, MTS, MA dan Madinnya, ini kita memposisikan bahwa madrasah ini sebagai madrasahnya manusia. Artinya bahwa kekuatan yang dijadikan tonggak, yang dijadikan sebagai tombak untuk kemudian pendidikan ini berhasil agar meraih prestasi adalah karena memang kita mengutamakan akhlakul karimah sebagai basis utama. Kalau dalam bahasa agama adalah akhlakul karimah, tapi kalau bahasa pendidikan namanya afektif. Kemudian yang kedua, rujukan kitab kuning ini menjadi rujukan utama. Jadi karena itu kami bisa melaporkan kepada pejabat yang ada di sini bahwa kami meskipun ada madrasah formal, tapi untuk pendidikan agamanya, mata pelajaran agama semua pakai kitab kuning. Jadi fikih pakai fikih Fatih sampai Fathul Qorib. Kemudian ada akhlak hadis, ini akhlak hadis juga ada Al-Quran, ada hadis, tapi yang aplikatif yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka biar kemudian ketika terjun ke masyarakat bukan hanya sekedar bisa tahlil, bukan bisa baca yasin, tapi juga yang paling penting mereka tahu dalilnya.
termasuk juga keterampilan life skill. Ini menjadi bagian dari utama kami dalam mendidik para santri. Jadi jangan aneh kalau ibu-ibu, bapak-bapak wali santri pulang-pulang anaknya tiba-tiba bisa masak atau bisa bikin jajan, kue begitu, atau yang bapak-bapak ya, karena alumni ini juga banyak. Kalau dari dulu itu Romo Yai itu mendidik agar bisa tani, bisa tukang, bahkan juga ada ngelas. Itu karena ini adalah kita berupaya menyiapkan santri ini bukan hanya sekedar pinter ngaji, mereka juga punya ijazah untuk siap masuk dalam bidang masyarakat manapun yang dibutuhkan, termasuk juga mereka menjadi masyarakat yang mandiri. Itu adalah kekuatan kami, dan ini sudah terbuktikan bertahun-tahun. Darun Najah sebagai bagian dari pendidikan yang memanusiakan manusia yang seperti itu. Karena itu para hadirin rahimakumullah, inti dari pendidikan di Darun Najah kami sampaikan kepada semua wali santri adalah menjadikan putra putri bapak bapak ibu sekalian sebagai anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Ya walaupun tidak 100% ya, karena memang tidak mungkin kita pendidikan akan berhasil 100% ya. Tentu ada berapa persen, sekitar 80-90% insya Allah anak-anak ini insya Allah jadi manfaat barokah. Hadirin rahimakumullah, karena itu kalau kita bicara tujuan sebagai anak yang bermanfaat dan barokah kepada masyarakat ini, karena itu prestasi yang diraih oleh santri-santri Darun Najah ini sebetulnya adalah kita maknai sebagai bagian dari keberkahan. Dan kalau dijelaskan banyak sekali prestasi yang sudah kita dapatkan, alhamdulillah. 3 tahun ini banyak sekali, kalau disebutkan kemarin ada 70 prestasi dalam hanya 3 tahun saja yang sudah diraih oleh santri Darun Najah. Salah satunya mungkin kalau di tingkat kecamatan, alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut menjadi juara umum. Ada yang juara MTQ juara 1, kaligrafi juara 1. Kalau Banjari sudah teruji alhamdulillah. Insya Allah kalau urusan nuduk terbang nih insya Allah beres doyo lari-lari. Termasuk di akademik kita di KKM juga punya juara. Tahun yang lalu kita juara sekabupaten pidato bahasa Arab, terus kemudian olimpiade IPS fisika itu juga kita meraih di tingkat KKM juara 1. Belum lagi yang minat bakat. Minat bakat ini alhamdulillah kita kemarin ngirim 7 anak untuk di tingkat kabupaten kejuaraan pencak, yang 6 dapat piala juara 1, 2, 3 semuanya. Bahkan minggu yang lalu ada pencak yang kemudian ini se-Jawa Bali, itu ada di Surabaya, itu meraih juara 3 se-Jawa Bali. Niki pinter-pinter silat lari pondok niki porah nih. Selain itu juga kita andalannya adalah pada qiraatul kitab atau qiraatul kutub. Kita sudah bisa meraih juara tingkat kabupaten, termasuk di tingkat Jawa Timur juara 3. Bahkan yang baru yang lalu ada ustadzah dari sini, Ustadzah Zumroh Najiyah, itu kita patut berbangga menjadi juara 1 MKK tingkat nasional. Masih banyak sekali kalau sebutkan nanti akan waktunya habis, tapi inilah bagian dari prestasi 1 tahun yang kita bisa raih. Dan yang kami yakinkan kepada semua santri, prestasi ini bukan tujuan,
Ini hanyalah keberkahan ketika semua santri belajar di sini dengan penuh mujahadah. Karena itu mujahadah menjadi prioritas utama kami. Jadi jangan aneh. Kalau di sini memang sekolahnya manusia, kadang anak itu kognitifnya kurang, jadi kecerdasannya kurang. Ora pati iso, tapi mereka punya kelebihan yang lain. Ya, akhlaknya baik. Bahkan ada yang juga hafal Quran 15 juz. Walaupun mungkin kelebihan manusia itu berbeda-beda, mungkin satu sisi punya kelemahan, tapi pada sisi yang lain punya kelebihan. Inilah sekolah manusia yang memang sudah dari awal berdiri 2011 dicanangkan oleh Madrasah Darun Najah baik di MTS maupun MA. Hadirin rahimakumullah, prestasi juga kemudian bisa membawa pada hal yang lain, termasuk kita tahun ini MTS alhamdulillah mendapat predikat akreditasinya B. Selain itu juga ada kelembagaan yang sudah bisa dimanfaatkan oleh para santri untuk mengembangkan kreativitas. Ada Osmada Putra dan Hismada Putri. Kalau di umum ada OSIS, tapi kalau di sini putra sendiri, putri sendiri. Dan kalau Bapak Ibu sekalian memegang ada majalah Darun Najah ya, majalah An-Najah, itu adalah bagian dari kegiatan para santri. Dan ini patut kita banggakan. Berarti alhamdulillah santri-santri ini insya Allah pinter-pinter para hadirin. Sebagai akhiran mungkin kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dari pihak Kemenak, dari kecamatan, dari kelurahan, semua sudah mendukung. Alhamdulillah sinergis antara pesantren dengan masyarakat. Dan terutama juga di pesantren sendiri kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina, ada Romo Yai, ada Ningida, ada Gus Bu, kemudian para alumni yang alhamdulillah ini jadi agen-agen dari para santri. Darun Najah tidak pernah pasang baliho besar-besar, karena kalau dipasang di baliho besar itu biasanya cepat dirusak sama orang-orang ya. Jadi kita pasang hanya di depan, itu saja juga sudah ganti 3 kali karena dirusak sama anak-anak. Itu tidak tahu yang rusak, saya juga nggak tahu siapa. Karena itu kita nggak pasang baliho. Tapi alhamdulillah tiap tahun itu tidak kurang dari 100, bahkan 2 tahun ini 120 santri yang masuk di tingkat MTS, belum di MA dan juga di yang hanya mondok saja. Termasuk juga wali santri, kami mengaturkan alhamdulillah jazakumullah hasanal jazak, kerjasama yang bahu membahu dalam mensukseskan pendidikan di pesantren telah menjadikan Darun Najah menjadi besar. Seluruh ustadz dan ustadzah kami juga sampaikan beribu terima kasih, sudah menjadi teamwork yang baik, teamwork yang kompak. Karena kami di sini memang menerapkan one service, one achievement, one direction. Jadi tujuannya satu, capaiannya satu, manajemen satu, pelayanannya satu, agar kemudian pendidikan yang ada di Darun Najah baik MTS, MA termasuk Madin menjadi sinkron semua untuk satu tujuan, menjadikan santri-santri menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat dan barokah. Amin. Hadirin rahimakumullah, akhiran kami hanya ingin menyampaikan tentang jadwal yang harus diketahui oleh para wali santri, bahwa mulai hari ini nanti setelah pengambilan rapot para santri bisa pulang untuk liburan awal Ramadan. Tapi kami mohon kerjasama kepada wali santri, daripada santri-santri di rumah getabian gak karuan, keloyongan gak karuan, ngabuburit yang gak jelas. Kami mohon kerjasama semua santri untuk kembali ke pesantren pada tanggal 2 Ramadan atau tanggal 7. Nanti kegiatan mulai hari itu, pagi ada pondok Ramadan ya, sore juga ada balahan kitab, termasuk juga tarawih, dan balahan kitab ini terus.
Itu nanti sampai tanggal 18 Ramadan. 18 Ramadan itu tanggal 23 Juni, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan dalam edaran. Liburan hari raya mulai tanggal 24 Juni sampai 21 Juli ya. Jadi 1 bulan. Sedangkan untuk kedatangan dan penempatan bilik untuk santri baru tanggal 21 dan 22 atau 16 sampai 17 Syawal. Begitu juga santri ya, santri yang lama sudah harus kembali pada tanggal 17 Syawal atau tanggal 22 Juli. MOS dimulai 23 sampai 25 atau 18 sampai 20 Syawal, dan kegiatan belajar mengajar akan aktif kembali pada tanggal 23 Juli atau 18 Syawal. Karena itu kami mohon kerjasama dari semua wali santri untuk putra-putranya agar bisa dikembalikan ke pondok. Karena nyun sewu, tanpa pemberitahuan gini kadang ada ya, bukan hanya anaknya yang minta toleransi, sampai orang tuanya. Jadi karena itu kami mohon untuk bisa santri-santri dikembalikan sesuai dengan jadwal. Sanksi akan tetap kita berlakukan. Para hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah diraih oleh MTS MA Darun Najah bisa membawa manfaat barokah kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon juga kerjasama dari seluruh jajaran, baik pejabat ya, maupun aparat yang ada di lingkungan Karangplosong Ijo, termasuk juga dengan yayasan. Semoga ini terus akan berlangsung dengan baik dan kita akan terus bisa bekerja sama demi kemajuan. Karena intinya Darun Najah adalah lahan mazra'atul akhirah, lahan untuk akhirat, dan semoga ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Wa akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.